Kalian sering merasa bingung nyari lowongan pekerjaan yang hai hai hai. Dari mana? Dari matanya kau lihat tidak ada. Raja kita. Kau singkirkan semua keburukan, semua kuasa gelap, karena ada Yesus. Kau diami dengan kebaikan, dengan kasih Tuhan, karena ada Yesus. Tuhan hadir di tempat ini, kau diami dengan hadirat-Mu, bertatalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Mari sama-sama kita angkat pujian ini, sama-sama katakan, kau singkirkan. Kau singkirkan semua keburukan, semua kuasa gelap, karena ada Yesus. Kau diami dengan kebaikan, dengan kasih Tuhan, karena ada Yesus.
dengan hadirat-Mu Tuhan. dengan hadirat-Mu. Biar Engkau bertahta di hati kami selama-lamanya. Yes. Berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Mari sekali lagi katakan Tuhan hadir. Tuhan hadir di tempat ini. Kau diami Amin. dengan hadirat-Mu. Bertatalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Berkaryalah Roh-Mu di sini. Berkaryalah Roh-Mu di sini. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau telah tebus hidup kami. Terima kasih Bapa, buat kedatangan anak-Mu yang tunggal, buat tebus hidup kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, bahwa sesungguhnya kami bukanlah orang yang kudus, kami bukanlah orang yang luar biasa Tuhan. Kami penuh dengan banyak dosa. Tapi kami percaya sejak kedatangan-Mu Tuhan, untuk tebus setiap dosa kami percaya kami diselamatkan Tuhan. Kami di tempat ini Tuhan sebagai kesatuan tubuh Kristus, mau satu hati Tuhan, satu suara, mau menyembah Engkau, mau memuji Engkau Tuhan, mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Biarlah sorak kemuliaan terpancar dari tempat ini. Kerajaan-Mu Tuhan datanglah di tempat ini, bertata Tuhan di setiap hati kami. Kami percaya Tuhan lawatan Allah terjadi di tempat ini. Terima kasih Tuhan, biarlah kami yang percaya. Mari sama-sama katakan amin. Mari berikan sorak-sorak yang terbesar bagi Dia. Haleluya. Please welcome Rocky. Woo! Mari sama-sama kita mau puji Tuhan di pagi hari ini. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari sama-sama serukan. Mari serukan, hei hei serukan, hei hei, bahwa Yesus Sang Raja. Oh mari serukan, hei hei serukan, bahwa Yesus Sang Raja. Mari serukan, hei hei serukan, hei hei, bahwa Yesus Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari sekali lagi katakan mari serukan. Mari serukan,
musisi. Karena Yesus yang turun membawa sukacita, gak cuma kita manusia tapi seluruh tanahnya juga bersukacita. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka. Penduduknya di desa dan di kota, semua kan menjadi orang yang benar. Sukacita pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua, Tuhan melawat negeriku. Are you ready? Are you sissy? Ayo semuanya menari ya. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka. Penduduknya di desa dan di kota, semua kan menjadi orang yang benar. Sukacita pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya
Masih penuh sukacita menyembah Tuhan. Yeay. Kita sama-sama satukan hati kita buat menyembah Tuhan sama-sama. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan buat pengorbananmu di kayu salib untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang gak pernah berhenti dalam hidup kami Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai saat ini semua karena anugerah-Mu yang besar dalam setiap kami Tuhan. Kasih-Mu temukanku berharga di mata-Mu. Kau berikan hidup-Mu menjadi manusia. Gelap dunia, terang-Mu beri harapan. Kau tinggalkan semua untuk selamatkanku. Dan ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Terima kasih Tuhan. Di tengah gelap dunia, terang-Mu beri harapan. Kau tinggalkan semua untuk selamatkanku. Dan ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Kau juru selamatku,
mengucap syukur Tuhan. Engkau menghampiri kami. Kami yang berdosa. Gak mungkin mencari Engkau. Tetapi hanya karena anugerah-Mu. Engkau adalah Allah. Tetapi berinkarnasi menjadi manusia. Engkau lahir. Engkau merasakan setiap apapun yang kami alami hari-hari ini. Kami mengucap syukur. Engkau sudah hadir. Bahkan tinggal di dalam setiap kami ya Tuhan. Biar hati kami tertuju padamu. Biar iman kami, pengharapan kami hanya kepada salib Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini kami boleh menyembah-Mu, memuji-Mu Tuhan. Sebentar kalau kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Allah Roh Kudus menuntun setiap kami, membuka hati setiap kami Tuhan. Biar Allah Roh Kudus senantiasa memampukan kami Tuhan di dalam menghidupi Injil Tuhan. Mampukan hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini. Biarlah hanya Injil yang diberitakan. Kami mengucap syukur Tuhan. Ya Allah Roh Kudus, teruslah berkarya di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami semua siap mendengarkan firman-Mu dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Wow. Thank you atas kesempatannya buat Pastor David. Thank you so much. Berikan tepuk tangan juga buat setiap volunteer yang sudah melayani, luar biasa sekali. Saya sendiri sangat terberkati. Thank you buat kesempatannya. Saya diberi kesempatan untuk membagikan firman Tuhan pada Natal. Saya ingin Anda mengucapkan pada kanan kiri Anda, Tuhan Yesus mengasihi engkau. Tuhan Yesus mengasihi engkau. Amin. Mungkin belum tanggal 25 ya. Saya juga ingin Anda mengatakan Merry Christmas. Merry Christmas. Mungkin yang jomblo Merry Christmas nggak berarti, Merry Me mungkin lebih berarti ya. Oke, saya nggak stand up comedy di sini ya. Mungkin kita yang aduh sendirian Merry Christmas mulu, kapan ada yang ngomong kepadaku Merry Me ya. Lah. Nggak apa-apa ya. Di kekekalan nanti pasangan itu bukan berarti apa ya. Mungkin kalau kita yang jomblo-jomblo, oh kapan punya pacar, kapan. Tapi kalau kita nanti bersama-sama dengan Kristus, semua itu jadi gak berarti ya saudara ya. Ini sementara saudara. Oke, hari ini saya diberikan tema The Visitation. Ini ngomongin tentang apa ya? Tuhan itu melawat umatnya. Tuhan menghampiri umatnya. Kalau saya lihat melawat itu berarti menjenguk. Ini sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau kita ngomongin menjenguk, melawat, tentunya kita sebagai orang Kristen saudara. Ini bukan sebuah istilah yang asing bukan ya. Kalau apalagi kita sebagai pengurus gereja, sebagai pemimpin komsel, sebagai leaders, pasti kita menjenguk teman kita, menjenguk rekan kita. Tetapi saudara, ketika kita menjenguk, kita tidak bisa menyelesaikan masalah saudara seiman kita dengan clear. Tidak ada solusi yang benar-benar bisa diselesaikan. Maksimal kita bisa memberi perhatian. Maksimal kita bisa berempati. Saya pernah menjenguk teman saya, itu anak youth dulu. Waktu itu ini saya benar-benar tidak bisa memberikan sebuah solusi. Karena apa yang dia alami? Dia mengalami bipolar dan dia ada di dalam rumah sakit jiwa. Nah itu sebuah tekanan yang luar biasa buat saya datang ke rumah sakit jiwa. Saya belum pernah. Tiba-tiba ada orang jeng-jeng. Ngapain ini? Tidak semua laki-laki. Sambil bawa, saya tuh mau mendoakan rekan saya yang ada di rumah sakit jiwa itu. Saya sampai takut, ini jangan-jangan saya dipentung dari belakang. Saya diapain nih? Nah ini kalau saya memerhatikan pun minimal, maksimal.
saya bisa memperhatikan keluarganya. Nah, hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan bahwa ketika Allah menghampiri kita manusia berdosa, itu memberikan solusi. Memberikan solusi yang paling mujarab di dalam kehidupan kita. Apa itu saudara? Injil saudara. Bilang ke kanan kiri Anda, solusi satu-satunya dalam permasalahanmu itu Injil. Solusi satu-satunya itu Injil. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Oh belum ya. Kalau sudah konklusi gitu kan. Oke, kita baca bagian firman Tuhan dari Lukas 1 ayat 67 sampai 79. Speakernya nggak bisa? Nah oke, saya ingin kita membacanya bergantian ya Bapak Ibu. Saya akan mengawalinya, Lukas 1 ayat 67. Dan Zakaria, ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat. Bapak Ibu, Tuhan Allah Israel. Sebab ia melawat umatnya dan ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu. Dan untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita. Bapak Ibu, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjian yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkan kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa ia mengaruniai kita, Bapak Ibu, supaya kita dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita oleh rahmat dan belas kasihan. Dengan mana ia melawat kita, surya pagi dari tempat tinggi. 79 kita baca sama-sama, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita pada jalan damai sejahtera. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang telah kita lakukan. Ada 3 poin penting yang bisa kita renungkan melalui pembacaan firman Tuhan yang kita lakukan, Bapak Ibu. Ya, oke, ya perlu ditekan agak banget ya. Ya, ada 3 poin penting di sini, saudara. Di sini kita akan belajar bahwa Allah menunjukkan bahwa rencana keselamatannya tidak gagal. Dan poin yang kedua, Allah rindu melawat dan membebaskan umatnya. Allah rindu umatnya untuk menghidupi kebebasan melalui kebenaran Injil. Kita akan belajar dari yang poin pertama terlebih dahulu Bapak Ibu. Di sini Allah menunjukkan bahwa rencana keselamatannya itu tidak gagal, saudara. Katakan pada kanan kiri Anda, rencana Allah tidak pernah gagal. Amin. Rencana Allah nggak pernah gagal, saudara. Kita lihat di dalam pasal 1 ayat 69 sampai 70 yang ditulis oleh Dr. Lukas. Ini berbicara tentang nubuatan. Di ayat 69 mengatakan ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita. Di dalam keturunan Daud hambanya itu. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus. Ini berbicara tentang apa saudara? Kalau saya boleh menjelaskan sedikit tentang konteks historisnya. Ini berbicara tentang Mesias yang akan datang. Dan melalui siapa? Zakaria. Ini berbicara tentang Yohanes Pembaptis yang akan membukakan jalan bagi sang Mesias itu. Kalau kita tahu bahwa bangsa Israel pada hari-hari itu mengalami sebuah penderitaan, mengalami hal yang gak enak karena mereka lagi dijajah. Mereka mengharapkan adanya Mesias yang turun untuk membebaskan mereka, untuk melepaskan mereka. Mereka seperti kehilangan pengharapan. Tetapi melalui berita ini berita pengharapan bagi bangsa Israel. Tapi kita tahu bahwa ini bukan hanya bangsa Israel, tetapi
untuk kita. Untuk semua. Kita yang di luar suku Yahudi, saudara. Hari ini kalau Anda orang Tionghoa, orang Jawa, orang Batak, orang NTT, orang Manado. Hari ini kita bisa percaya pada Tuhan. Saya percaya itu nubuat sudah digenapi di dalam Yesus Kristus. Tapi ketika hari ini kita belajar, ini waktu itu Yesus belum lahir. Dan Zakaria, kita tahu bahwa dia sempat bisu. Karena dia apa? Nggak percaya bahwa ada Mesias yang akan melepaskan. Tapi kita lihat saudara, ternyata ayat ini berkaitan dengan Mazmur. Saya ketika membaca-baca dan menyelidiki, Mazmur 132 ayat 17, kita baca sama-sama Bapak Ibu. Di sanalah aku akan sebuah tanduk bagi Daud. Aku akan menyediakan sebuah pelita bagi orang yang kurang rapi. Ada kata-kata yang menarik di sini. Ini adalah tanduk bagi Daud. Sebelumnya kita juga melihat di sini, ia menemukan tanduk keselamatan bagi kita. Ternyata konteks tanduk itu tuh bentuk kekuatan, bentuk defense mechanism. Kalau binatang ada tanduk itu biasanya untuk bertahan, untuk bertarung, untuk biasanya kalau binatang mau kawin dia harus kalau bahasa Surabayanya itu nyeruduk ya saudara ya. Supaya apa? Menang. Ini berbicara tentang kekuatan, menumbuhkan kekuatan bagi kita orang percaya. Kita lihat bahwa kalau kita kembali ke konteks bangsa Israel, kita lihat Allah yang berperang ganti kita. Allah yang berperang bagi kita. Allah yang akan memenangkan pertarungan. Kita lihat beberapa kali bangsa Israel disuruh apa sih? Cuma tiup sangkakala, keliling. Tapi yang membuat mereka menang siapa? Allah. Tapi saudara, ini lebih daripada memenangkan pertarungan dengan lawan-lawan atau bangsa lain. Tetapi ini ngomongin tentang ketika Allah melawat umatnya. Ketika Allah mengunjungi umatnya. Ketika dia datang berinkarnasi masuk ke dalam sejarah umat manusia. Kita akan dimenangkan saudara. Makanya kekristenan itu bukan berbicara tentang kita kalah nanti menang. Kita kalah nanti menang. Kita semua udah menang. Firman Tuhan berbicara kita lebih dari pemenang. Karena yang berperang bukan kita. Yesuslah. Allah yang berperang ganti kita. Kalau kita mengunjungi orang, kita nggak bisa memberi solusi. Tapi ketika Allah turun ke dunia, dia mengunjungi kita manusia berdosa. Manusia berdosa tidak bisa menggapai Allah. Tetapi ketika Allah turun menjadi manusia, kita dimungkinkan untuk memiliki relasi dengan Allah. Inilah yang dikatakan lebih dari pemenang. Menang itu ketika kita memiliki relasi dengan Tuhan, saudara. Makanya di sini ada ungkapan dari John Piper. Dia ngomong seperti ini kira-kira. Kalau Tuhan itu mengibarkan tanduk keselamatan, itu bukan semata-mata hanya membebaskan bangsa yang tertindas. Namun untuk menciptakan umat yang suci dan saleh. Yang hidup tanpa rasa takut. Ketika kita datang pada Tuhan ya, seringkali kalau kita gak kenal Injil, aku gak mau datang ke gereja. Kobong aku. Kesambar petir, aku gak layak. Berapa banyak kita dengar orang Kristen seperti itu. Makanya momen Natal ini adalah momen yang baik juga bagi kita untuk mengajak rekan-rekan kita. Walaupun mereka kristal, nggak apa-apa. Kristal tahu? Kristen Natal ya, nggak apa-apa. Yang penting mereka dengar Injil, ini adalah momen yang baik. Momen yang baik. Mendengarkan berita keselamatan. Mereka mendengarkan Injil keselamatan. Ini berita yang baik. Karena banyak orang-orang itu merasa terintimidasi datang ke gereja. Mereka merasa nggak layak. Aku ini sudah jauh dari Tuhan. Aku ini nggak bisa. Tapi kabar baiknya, Tuhan yang mencari kita terlebih dahulu, saudara. Dia yang akan berperang dan menang menggantikan kita, saudara. Ini tentang nubuatan. Tapi saya percaya ini sudah digenapi, saudara. Kita belajar bahwa rencana Allah itu tidak pernah gagal, amin. Rencana Allah tidak bisa gagal. Rencana manusia
gagal, saudara. Berapa banyak kita membuat plan, kita membuat rencana. Dari yang berhasil sama yang gagal banyak yang mana? Kalau mau jujur, banyak yang gagal. Tapi hari ini kita belajar, rencana Allah itu nggak pernah gagal. Ini bukan hanya rencana kamu hidup sukses, kamu hidup diberkati. Tetapi ini berbicara tentang rencana penebusannya yang nggak pernah gagal, saudara. Allah nggak pernah gagal. Hari ini kalau kita bisa mengaku Yesus adalah Tuhan, itu adalah wujud bahwa rencananya nggak pernah gagal. Keselamatan itu sampai pada bangsa-bangsa. Dan hari ini kita bisa mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Dialah Raja, dialah Allah yang hidup. Ini kabar baik, saudara. Makanya saudara, seringkali kalau kita rencananya gagal, kita tuh mikirnya apa sih? Kehidupan kita masa kini. Bener nggak sih? Gimana aku nggak masuk universitas terbaik? Gimana aku gagal nikah sama dia? Aku nggak jadi pindah kota, nggak jadi dipanggil di kerjaan yang lebih baik. Saya ingin katakan pada Anda, di akhir tahun 2023, justru ini saudara. Mengucap syukurlah kalau rencana Anda merasa digagalkan oleh Tuhan, saudara. Supaya bukan rencana kita yang jadi, tetapi rencana Tuhan yang jadi dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Kalau rencana kita yang berhasil, kita bermegah, kita merasa gak butuh Tuhan, buat apa? Tapi mengucap syukurlah kalau banyak plan dalam hidup Anda yang gak jadi. Disitulah kita sadar dan kita semakin bergantung kepada Injil. Kita bergantung kepada Tuhan, saudara. Dan diingatkan, kita punya Tuhan yang gak pernah gagal. Kalau rencanaku gagal, ini kehidupan yang sementara. Sama-sama katakan sementara. 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 Sementara banget, saudara. Apa yang bisa kita harapkan di dalam dunia yang fana ini? Ada sebuah bencana, ada sebuah kemarin COVID, kemudian ada hal-hal yang tidak menentu, nanti pilpres. Siapapun yang menang, saya percaya Tuhan berdaulat, saudara. Gak usah khawatir, wah ini. Sudah, saudara, kehidupan kita bukan terletak pada situasi dan kondisi yang kita alami. Tetapi kita percaya bahwa kita memiliki Allah yang berdaulat di dalam kehidupan kita. Kita memiliki Allah yang memegang kendali setiap kehidupan kita, saudara. Seringkali kita itu merasa bahwa ini sudah terbaik Tuhan. Ini udah terbaik Tuhan. Tetapi faktanya itu bukan terbaik. Terbaik menurut versimu, belum tentu. Terbaik menurut versinya Tuhan. Seringkali kita menggerutu. Kenapa Tuhan? Nanti lama-lama Tuhan disalahin. Di mana engkau Tuhan? Engkau itu Allah yang mati. Karena kita selalu mengandalkan rencana kita. Tapi hari ini saya ingin mengajak Anda untuk bergantung total kepada Tuhan. Kalau kita lihat rencananya di masa lalu, di zaman perjanjian lama gak pernah gagal dan digenapi dalam perjanjian baru, saya percaya rencananya dalam kehidupan Anda juga tidak pernah gagal. Rencananya itu bukan sekedar hal-hal yang sepele, yang receh. Tapi saya percaya kalau hari ini Anda adalah orang percaya, sampai akhir hidup Anda akan dimampukan oleh Tuhan untuk tidak kehilangan iman. Itulah rencana Allah, saudara. Anda memiliki pengharapan kekal di dalam Kristus. Ini kabar baik. Ini adalah berita Natal, saudara. Jangan berdoa cuma Tuhan kasih mukjizat kesembuhan. Tuhan, aku pingin mobil ini, pingin rumah di sini. Boleh enggak? Boleh. Tetapi itu bukan hal yang esensi. Karena mukjizat terbesar, saudara, Kristus mati bagi kita, saudara. Itu mukjizat yang terbesar. Enggak bisa digantikan dengan lumpuh berjalan. Apakah itu salah? Itu biasa aja, saudara. Tapi saudara, saya selalu ngomong, kalau hari ini Anda bisa mengaku Yesus adalah Tuhan, itu anugerah. Enggak mungkin kita menggapai Allah kalau Allah bukan Allah yang menggapai kita terlebih dahulu.
terlebih dahulu saudara. Amin. Mengucap syukurlah saudara di akhir tahun ini. Kalau Tuhan dalam tanda kutip menginterupsi, mendistrupsi rencana Anda saudara. Bukan karena Allah jahat, tetapi karena Allah begitu baik di dalam kehidupan Anda. Supaya hati Anda itu melekat kepada Tuhan. Bukan melekat pada hal-hal yang sifatnya sementara dan fana saudara. Di poin yang kedua saudara, kita belajar. Allah rindu melawat dan membebaskan umatnya. Ketika Tuhan datang ke dunia, dalam konteks bangsa Israel, kita lihat bahwa Sang Mesias itu akan menjadi raja di sana. Tetapi lebih dari itu, Mesias itu membebaskan kita dari belenggu. Belenggu yang paling berbahaya itu bukan penjajah, bukan hanya penderitaan. Tetapi belenggu yang paling berbahaya itu apa saudara? Dosa. Dan itu diselesaikan oleh Kristus. Ditebus. Hidup kita ditebus oleh Kristus. Sehingga kita dibebaskan dari kuasa dosa itu saudara. Tapi pertanyaannya gini, tapi aku masih bisa berbuat dosa? Yes. Orang yang lahir baru bisa berbuat dosa. Tetapi tidak nyaman hidup dalam dosa saudara. Dia bisa berbuat dosa. Tapi saya ingin katakan pada Anda, dosa tidak membuat Anda kehilangan keselamatan. Ini kontroversi mungkin bagi Anda yang belum pernah dengar ini. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Entah itu kelaparan, entah itu pedang. Bahkan dosa gak bisa memisahkan Anda dari kasih Allah. Kalau Anda adalah orang-orang yang telah dipilih dan ditebus. Ini kabar baik saudara. Ini memberikan jaminan keselamatan. Memberikan jaminan bagi kita untuk hidup dalam perbuatan baik. Tetapi kita gak memikirkan sesuatu yang transaksional dengan Tuhan. Saudara, kita itu saudara ditawan oleh dosa. Kita kehilangan kebebasan. Kita kehilangan damai. Kenapa sih? Kok sampai saya menekankan ini? Ini hal yang paling berbahaya. Upah dosa itu maut. Kita nggak bisa mengatasi itu semua. Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang adil dan yang kasih. Di mana ada dosa, konsekuensinya apa? Maut, dihukum. Tapi kabar baiknya hari ini saudara, dia membebaskan. Ketika dia melawat kita, dia mengunjungi kita, dia membebaskan kita dari itu semua. Dengan cara apa? Dia mengirimkan putranya yang tunggal, Yesus Kristus itu sendiri. Melalui karya salib itulah, kasih dan keadilan Tuhan bertemu. Sehingga kita hari ini yang hidup di dalam Kristus, hari ini kita yang percaya sama Kristus, kita beroleh hidup yang kekal. Amin. Ini kabar baik buat kita saudara. Disinilah kita tahu bahwa harapan kita, kebebasan yang kita miliki, itu bukan tentang hal-hal yang sementara. Tetapi kita mendapatkan kebebasan, mendapatkan kemenangan melalui apa yang Kristus telah lakukan. Kebebasan sejati itu bukanlah bebas dari penderitaan. Amin. Namun di tengah penderitaan yang kita alami, saya percaya Allah selalu menyertai dan tidak pernah meninggalkan kita. Kekristenan tidak pernah menjanjikan kehidupan Anda itu baik-baik saja loh saudara. Kalau Anda dengar khotbah, ikut Yesus bebas penderitaan. Ikut Yesus masalahmu kelar. Saya bisa katakan, itu khotbah yang tidak alkitabiah. Mohon maaf saudara. Alkitab ngomong, kamu akan menderita. Tapi jangan takut, aku gak pernah ninggalin engkau. Aku gak pernah ninggalin kamu. Kekristenan gak pernah menjanjikan hidup kita bebas dari penderitaan. Bukankah hari-hari ini kita melihat banyak anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen kepahitan dengan Kristen. Mana katanya ikut Yesus fine-fine aja. Katanya ikut Yesus hidupku makmur. Aku dapat jodoh.
dapat kerjaan, masuk kampus terbaik. Akhirnya enggak. Marah sama Tuhan. Salah sasaran bro. Marah sama orang-orang yang ngajarin gitu ke kamu. Saya ini bertahun-tahun hidup dalam belenggu seperti itu. Saya melayani Tuhan sejak SMA. Saya sungguh-sungguh sama Tuhan. Tapi karena selalu dengar kalau kamu ikut Tuhan, hidupmu penuh mujizat. Yes, ada mujizat. Tapi bukan mujizat yang kita pikirkan. Hari ini kita kalau hidup bisa bernafas. Kita menikmati udara. Itu mujizat loh saudara. Di tengah-tengah dunia yang sudah rusak dan jatuh dalam dosa. Itu mujizat saudara. Mujizat saudara. Hari ini kalau Anda bisa menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Itu mujizat. Bayangkan. Satu syaraf aja dalam kepala Anda. Kongslet dikit, putus dikit. Mencong bibir Anda saudara. Beneran. Atau kalau enggak gitu Anda mati separuh, stroke. Saya bertahun-tahun hidup dalam belenggu itu. Saya sering bersaksi kepada jemaat di mana saya melayani. Saya waktu itu pernah main gitar saudara. Di sebuah persekutuan. Seorang pendeta itu mengatakan, kalau kamu melayani Tuhan, hidup di dalam anugerah Tuhan, kamu akan baik-baik saja. Kalau kamu hidup melayani Tuhan tetapi ekonomimu kere, keluargamu sakit-sakitan, jangan-jangan kamu tidak hidup dalam Tuhan. Dan ketika saya pulang dari persekutuan doa tersebut, selesai main gitar, saya kepikiran saudara. Saya kepikiran, Tuhan salah apa aku Tuhan ya? Aku salah apa Tuhan? Saya bertahun-tahun seperti itu. Ketika saya mendengarkan kabar baik Injil. Bahwa penderitaan itu bukan tanda orang itu kena kutuk. Bukan tanda orang itu kena karma. Kalau penderitaan adalah tanda orang kena kutuk, apa kabar dengan murid-murid Yesus? Mereka mati, dianiaya. Mereka disalib terbalik, Petrus digoreng, Yohanes dijongkrokno kalau bahasa Jawa, dari bumbungan bait Allah, mati mengenaskan. Ada beberapa mereka yang diserahkan ke singa, dicabik-cabik tubuhnya. Apakah mereka kena kutuk? Halo? Enggak. Kekristenan bukan ngajari kayak gitu, saudara. Kebebasan sejati itu ketika kita itu punya damai di dalam Kristus. Kita punya pengharapan di dalam Kristus. Itulah kebebasan sejati. Dan kabar baiknya Dia nggak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai kita dalam keadaan apapun. Baik duka maupun suka. Inilah kabar baik Injil. Makanya saudara, inti dari kisah Natal. Allah yang suci, Allah yang kudus, berinisiatif datang ke dunia. Mencari kita yang berdosa. Mencari kita yang terhilang. Untuk menebus hidup kita, mengampuni dosa kita. Kita sudah mengalami kerusakan total. Kita bukan rusak separuh, tapi rusak total. Kita kehilangan daya dan upaya untuk mencari Tuhan. Enggak bisa kita mencari Tuhan. Apa yang manusia lakukan dalam mencari Tuhan? Gagal. Ribuan tahun manusia mencari Tuhan gagal. Ada yang tanya, kenapa sih Pastor Dev? Kenapa sih Kak Dev? Kok banyak agama? Ingat ya, aku pernah bilang ke teman-teman Tuhan, Yesus datang ke dunia. Itu bukan menciptakan agama baru. Agama itu upaya manusia untuk mencari Allah. Tetapi kekristenan itu berbicara tentang relasi di mana Allah mencari kita. Itulah kekristenan, saudara. Itulah kabar baik dari Kristen. Makanya Kristen bukan agama. Kristen itu hanya sebutan, ejekan. Orang yang ikut Yesus itu jadi Kristen. Yesus gak pernah datang, aku bawa agama Kristen. No,
Gak ada. Kalau Anda telusuri dalam Alkitab, gak ada seperti itu. Kekristenan itu Allah yang mencari kita, orang berdosa. Bukan kita yang mencari Allah, tetapi Allah yang telah mencari kita terlebih dahulu. Saya ingin kita sama-sama katakan ini supaya kita hafal, saudara. Bukan kita yang mencari Allah, tetapi Allah yang berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita, saudara. Allah yang sudah mencari kita. Makanya di sini ini ayat favorit saya. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kepada kita karena Kristus telah mati kita. Ketika kita masih apa? Masih berdosa. Ketika Dave, ketika saya belum mikirin Tuhan. Belum sungguh-sungguh sama Tuhan. Belum menyerahkan hidup secara total pada Tuhan. Tapi Tuhan sudah mengasihi saya. Mengasihi Anda semua. Ketika Anda hidup dalam kenikmatan dosa. Dalam keduniawian yang fana. Kalau Anda adalah orang-orang yang menerima karya penebusan. Tuhan sudah mengasihi Anda terlebih dahulu. Dia sudah mati bagi kita. Saya berdoa kita itu gak bosen-bosen mendengarkan kabar baik Injil, saudara. Karena memang awalnya kalau kita belum pernah mendengar Injil, pasti kita akan merasa sungguhan ta. Kalau Anda orang Surabaya Malang asli temenan ta iki. Kok kelihatannya nggak lapo-lapo? Ya memang secara keselamatan itu mutlak Tuhan yang menyelamatkan kita. Disitulah akhirnya ketika kita tahu akan kasih Tuhan, tahu akan kebaikan Tuhan, kita melakukan perbuatan baik, bukan untuk keselamatan, saudara. Tapi bukti dari iman kita. Perbuatan baik itu adalah buah dari iman kita. Jangan dibalik, saudara. Jangan dibalik. Perbuatan kita, kalau kita nggak kenal Injil, itu pasti punya motivasi yang nggak benar, saudara. Kita ngasih orang, supaya apa biasanya? Orang itu ngasih kita balik. Kalau kita memperhatikan orang, supaya apa? Supaya kita diperhatikan balik. Atau kalau Anda, maaf nih, nyumbang gereja, ngasih perpuluhan. Supaya apa? Tuhan memberkati aku berkali lipat ganda, saudara. Ini motivasi yang keliru. Ketika Anda memberi untuk pekerjaan Tuhan, menolong sesama. Karena Anda ingat apa? Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Inilah yang perlu kita renungkan, saudara. Jangan dibalik. Dunia ngajarin kayak gitu, saudara. Tapi kekristenan itu gak pernah ngajarin kayak gitu. Kalau ada kekristenan yang ngajarin kayak gitu, berarti belum tulen Injilinya. Belum murni, saudara. Mohon maaf. Disinilah kita semua orang-orang yang sudah kenal Injil. Ceritakan kabar baik ini. Ceritakan, saudara. Saya rindu supaya banyak orang itu semakin banyak yang kembali pada Injil yang tulen, yang murni, saudara. Ini bukan perjuangan kami para hamba Tuhan dan pendeta. Tapi ini adalah panggilan kita semua, saudara. Amin. Katakan pada diri Anda, panggilanku. Ini panggilanku. Katakan pada kanan kiri Anda juga, ayo panggilanmu lo ya. Jangan cuma jadi ini aku utuslah dia Tuhan. Bukan ya. Panggilan kita dan orang-orang sekeliling kita, saudara. Amin. Poin yang ketiga kita belajar. Bahwa Allah rindu umatnya itu untuk menghidupi kebebasan melalui Injil kebenaran. Kebenaran Injil, saudara. Di sini Lukas 1 ayat 74, supaya kita terlepas dari tangan musuh dan dapat beribadah kepadanya tanpa rasa takut. Kalau mungkin mereka dulu ibadah, takut diancam. Takut mengalami tekanan dari bangsa penjajah. Tapi hari ini mungkin kita kalau beribadah takut apa sih? Takut nggak layak, jadi saya sebutin. Takut
Tuhan marah. Gak perlu saudara, datanglah kepadanya. Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih. Datanglah kepadanya. Saya rindu saudara, kita memiliki kebebasan ketika kita beribadah. Bukan karena diiming-imingin juga, bukan karena transaksional, bukan. Kebebasan yang Allah berikan. Kita tahu, di sini bukan artinya kita hidup sebebas-bebasnya menurut kehendak kita. Nah ini ada ekstrim juga. Oh, udah diselamatin kok, udah menerima anugerah kok, udah dapat karya salib Kristus. Kalau gitu aku mau hidup semau gue dong. Toh nggak mempengaruhi keselamatanku. Nah ini salah, ini ekstrim. Ini ekstrim liberal, antinomian, liberal. Alkitab juga tidak pernah mengajarkan hal yang demikian, saudara. Alkitab nggak pernah ngajarin kayak gitu. Justru kalau kita hidup semau gue, hidup hedon, liberal, saya percaya dan saya yakin Anda justru hidup di dalam belenggu, saudara. Anda hidup dalam belenggu dosa. Nggak enak aku kalau nggak rokokan. Nggak enak aku kalau nggak meso-meso gitu. Nggak enak aku kalau, lah itu kan belenggu saudara. Kelihatannya bebas, tapi hidup dalam belenggu. Pengen lepas. Tapi hidup dalam belenggu saudara. Kebebasan yang dunia tawarkan justru membawa kita ke dalam perbudakan. Perbudakan dosa saudara. Kebebasan yang Allah berikan itu adalah sarana anugerah supaya kita dapat menghidupi Injil. Sama-sama katakan menghidupi Injil. Menghidupi Injil. Melalui apa? Melayani, mengasihi sesama dengan penuh ungkapan syukur. Bukan karena rasa takut, bukan karena perhitungan kepada Tuhan. Tadi saya katakan banyak orang Kristen itu menyedihkan loh saudara. Melihat Tuhan itu seperti sosok yang butuh sesajen Anda gitu ya. Kalau aku nggak ngasih nanti Tuhan marah. Kalau aku nggak berbuat baik nanti kena hukum. Kemudian ketika aku mau berbuat baik supaya aku dapat berkat. Kalau gitu ceritanya saudara. Anda nggak perlu jadi orang Kristen, maaf kalau saya harus ekstrim ngomong kayak gitu. Malang kan dekat ya, identik dengan apa? Gunung, wah gunung pelanggan ya. Gunung Kawi, itu tempat orang cari pesugihan ya. Enggak beda, jauh dari kayak gitu. Enggak perlu, kekristenan itu bukan apa ya konsep pesugihan, bukan konsep untuk memperkaya diri. Salah alamat bro. Salah alamat kalau Anda menganggap kekristenan seperti itu. Bukan. Kekristenan tidak seperti itu. Ketika kita berdosa loh Tuhan udah nyari kita kok saudara. Inilah yang harus kita renungkan saudara. Itu konsep agama. Semua agama ngajarin kayak gitu saudara. Injil itu gak ngajarin kayak gitu. Injil Kristus gak ngajarin kayak gitu saudara. Seringkali Anda mungkin belum benar-benar punya conviction. Tapi saya berdoa, kiranya Allah Roh Kudus terus menerangi hati kita. Menerangi pikiran kita. Saya pun bergumul dengan doktrin evangelical. 11-12 tahun yang lalu. Bingung saya. Kok kayak gini ya? Kok kayak gitu ya? Bukankah kita harus berbuat baik? Supaya Tuhan itu melawat kita. Supaya Tuhan itu menjamah kita. Enggak saudara. Enggak. Ternyata saya bergumul kayak gitu. Dan akhirnya semakin lama Allah Roh Kudus terus menerangi hati saya. Memampukan saya. Sehingga kalau hari ini saya ngerti. Saya tidak bisa sombong. Dan kalau ada orang yang belum mengerti. Saya juga tidak bisa menghina. Karena saya juga gak lebih baik. Ini semua karena anugerah. Hari ini kalau Anda mengerti. Jangan ngecap yang lain. Wah sesat lu. Wah
kamu itu neraka, kamu itu jangan. Justru kita perlu mendekati, punya bonding, punya relasi. Kabarkan Injil melalui hidup kita. Berdoalah supaya Roh Kudus mengiluminasi, menerangi hati kita. Berdoalah saudara. Tuhan tuh pingin ibadah yang kita lakukan itu bukan dengan rasa takut. Ini Opa Legend di Gibeon ya saudara ya. Selalu ada quote-nya, siapapun yang khotbah ada ya. Saya bawa ini kepada Anda ya saudara ya. Almarhum Opa Legend ini berkata gini saudara ya. Orang beragama melihat Tuhan itu hanya berguna. Ini yang tadi kita katakan. Kayak kita harus kasih sesajen sama dia. Tapi orang yang mengenal Injil itu melihat Tuhan itu begitu indah. Aku diberkati, gak diberkati secara finance, aku percaya bahwa Tuhan itu berdaulat dalam hidupku. Kalau Tuhan bisa aku kontrol melalui perbuatan baikku, itu bukan Tuhan, saudara. Kadang kita ngancam, Tuhan gak berkati aku pindah agama, pindah server Tuhan. Hello, kalau Tuhannya itu saya gak urus. Tapi Tuhan gak gitu loh. Dia mengasihi kita loh saudara. Seringkali orang itu menempatkan Tuhan itu bukan seperti Tuhan, tetapi seperti pembantu. Bahkan kalau doa itu kadang saya lucu. Saya hitung dalam hitungan ketiga, Roh Kudus turun. Roh Kudusnya kan siap-siap gitu. Enggak gitu saudara. Ayo terima ya. 1, 2, 3 semua terima. Wah, enggak gitu. Itu bukan Tuhan kayak gitu. Tuhannya lu, bukan dia kalau kayak gitu caranya. Seringkali kan kita sering dengar kayak gitu. Memperlakukan Tuhan bukan seperti Tuhan. Tapi memperlakukan Tuhan hanya sebagai pembantu. Ini bahaya sekali. Bahaya sekali. Mungkin kita gak sadar, tapi ketika kita semakin mengenal Injil. Loh, salah ya ternyata doaku seperti itu. Saya pelaku saudara. Saya pelaku. Saya jadi orang Kristen kayak gitu saudara. Saya jadi orang Kristen kayak gitu saudara. Makanya saya itu enggak menghakimi siapa-siapa. Saya melihat diri saya terlebih dahulu saudara. Dan ini masih terjadi fenomena-fenomena seperti itu. Saya berdoa kita enggak ada yang kayak gitu ya saudara. Amin. Ini gospel connection-nya pada hari ini saudara. Hari ini Allah itu bukan hanya melawat kita, saudara, amin. Gak usah menantikan lawatan Tuhan lagi. Dia sudah tinggal dalam hidupmu, amin. 2000 tahun yang lalu, Yesus sudah mati. Dia bangkit dan naik ke surga. Dia mengutus Roh Kudus buat kita semua. Gak usah, nubuat itu sudah digenapi di dalam Kristus. Dia tinggal dalam kita untuk apa? Memampukan, untuk menopang dan menyertai hingga akhir hidup kita. Sehingga kita memiliki pengharapan kekal di dalam Kristus. Pengharapan kita bukan tentang situasi yang kita alami saat ini. Bukan tentang sakit penyakit yang kita alami. Bukan kondisi finansial Anda. Tapi pengharapan kita karena Kristus sudah mati bagiku. Dan aku punya hidup kekal dengan dia. Ketika aku mati, aku gak takut menghadapi kematian. Karena di sana Kristus sudah ada, saudara. Ini implikasi yang sangat luar biasa di dalam iman Kristen. Tuhan Yesus gak hanya ngomong ketika naik ke surga, gak ngomong gini saudara. Oke, good luck ya, berbuat baik sebaik mungkin. Perbanyaklah amal ibadah. Nanti ketemu aku di surga. See you. Aku naik ke surga. Enggak ngomong kayak gitu. Dia ngomong kayak gini loh saudara. Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Ini kabar baik. Di PL, Tuhan itu hanya visitasi. Hanya visit keluar masuk. Tergantung kemampuan manusia. Saul berbuat baik, Roh Kudus hinggap di dalam dirinya. Berbuat jahat, Roh Kudus pergi. Visit. Tapi dalam PB, hari ini, dia sudah tinggal dalam hidup kita.
Nggak peduli apapun yang kamu alami. Dia tinggal, dia menopang, menyertai, memampukan kita. Ini kabar baik saudara, amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita saudara. Ini kabar baik bagi kita. Kita punya pengharapan kekal. Allah yang kita sembah adalah Allah yang transenden, Allah yang penuh kuasa, enggak terbatas. Tetapi dia juga adalah Allah yang imanen, yang tinggal, yang dekat di dalam diri kita, saudara. Ini kabar baik. Kekristenan bukan hanya konsep berjuanglah sendirian. Tapi aku menyertai kamu, aku menolong kamu, memampukan kamu melalui setiap hal yang kamu alami. Ini kabar baik, saudara. Makanya di sini Yohanes 14. Ayat 16 sampai 18 kita baca sama-sama Bapak Ibu 1, 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu orang penolong yang lain. Supaya apa? Wow, yaitu roh kebenaran. Dunia ini tak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi sebab ia menyertai. Diam di dalam kamu. Aku meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Aku datang. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita, saudara. Amin. Amin, saudara. Ini kabar baik, saudara. Pertanyaan reflektifnya, saudara. Apa kita masih ragu akan rencana Allah dalam kehidupan kita? Kalau hari ini kita masih ragu, mari kita datang dan bertobat. Dan yang kedua, sebagai pertanyaan reflektif kita pada hari ini. Apakah kita sudah menggunakan kebebasan, menggunakan anugerah yang Tuhan berikan pada Anda untuk menghidupi Injil atau untuk hidup untuk kepuasan kita? Biarlah kita bisa menanyakan itu pada diri kita masing-masing, saudara. Apakah kita sudah menggunakan, memakai anugerah yang Tuhan berikan untuk hidup bagi kemuliaan Tuhan? Biarlah ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita juga terus mengevaluasi hati kita. Kita merenungkan, di akhir tahun ini kita bisa melihat hidup kita kembali. Kalau kita gagal, it's okay. Tuhan akan memberikan kesempatan bagi kita. Tuhan senantiasa menolong kita, saudara. Pertolongan Tuhan itu sekali lagi, bukan ketika kita susah menghadapi ekonomi. Tetapi pertolongan Tuhan yang paling nyata adalah Dia memampukan kita untuk mengatasi semua penyembahan berhala yang kita miliki. Ini adalah penyertaan Tuhan yang paling luar biasa, saudara. Amin. Dan kita akan terus diserupakan seperti Kristus. Bukan dengan kekuatan kita, tetapi Allah Roh Kudus yang sudah tinggal di dalam diri kita, saudara. Amin. Karena Kristus telah datang ke dunia, saudara. Kita nggak perlu khawatir akan masa depan kita. Rencananya nggak pernah gagal, saudara. Amin. Rencananya nggak pernah gagal. Karena Kristus telah datang ke dunia. Kita nggak perlu hidup dalam belenggu dosa lagi. Karena kita sudah memperoleh kebebasan yang sejati di dalam Kristus. Kita nggak perlu menantikan lawatan Tuhan lagi. Saudara, ini kita ya orang-orang karismatik sering hanya menantikan lawatan Tuhan ya. Nggak perlu. Dia udah datang. Dia udah tinggal. Maka kita memiliki pengharapan. Kita dimampukan dan tidak pernah berjalan sendirian, saudara. Amin. Mari kita tenangkan hati kita, saudara. Kita mengambil waktu teduh sejenak, saudara. Kita datang kepadanya. Tuhan, ini aku, Tuhan. Ampuni aku, Tuhan. Seringkali aku khawatir dengan apa yang aku alami. Ampuni aku, Tuhan. Aku ragu akan menyertaanmu, Tuhan. Ampuni aku juga, Tuhan. Seringkali aku hidup hanya untuk kepuasanku sendiri. Untuk kepentinganku sendiri, Tuhan. Ampuni aku, Tuhan.
Aku datang kepadamu Tuhan. Karena Engkau sudah datang terlebih dahulu dan tinggal dalam diri kami Tuhan. Ucap syukur saudara, ucap syukur. Ambil waktu. Datanglah pada tahta kasih karunia-Nya itu. Engkau akan mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Take your time, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Kasih-Mu begitu besar Tuhan. Engkau sudah melawat kami, bahkan Engkau tidak hanya melawat, tetapi Engkau sudah tinggal di dalam kami Tuhan. Biarlah sukacita kami, damai sejahtera kami, pengharapan kami, hanya pada Kristus yang sudah mati bagi kita saudara. Ampuni kami, seringkali kami hanya bingung dengan persoalan yang kami alami, dengan pergumulan kami Tuhan. Biarkan kami Tuhan hari ini diingatkan kembali bahwa masalah terbesar kami yaitu dosa sudah Engkau selesaikan di karya salib itu Tuhan. Biar sukacita kami Tuhan hanya pada Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur atas kemurahan-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Karena justru melalui kemurahan-Mu itulah Tuhan yang membawa kami kepada pertobatan Tuhan. Inilah hati kami Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Seringkali kami gagal, tapi anugerah-Mu gak pernah gagal Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan yang mau meresponi firman Tuhan pada siang hari ini, Anda boleh angkat tangan Anda. Ini aku Tuhan, ini aku Tuhan. Pakai hidupku sebagai alat bagi kemuliaan-Mu. Pakai hidupku Tuhan untuk menceritakan kabar baik ini pada orang-orang yang belum pernah dengar Injil Tuhan. Biarlah hidupku berpusat pada Injil. Bukan tentang aku lagi Tuhan, tetapi Kristus yang sudah hidup di dalam aku. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara Tuhan. Meteraikan setiap firman yang sudah dibagikan Tuhan. Hamba-Mu lemah, tapi Kristus, tapi Roh Kudus yang akan menolong kami untuk memahami, untuk kami menghidupi firman yang sudah kami dengar Tuhan. Biar kami disegarkan, biar kami kembali diingatkan, kami dikuatkan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada siang hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami. Dan kami mau mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan penyelamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa. Amin. Nah, silakan. Cek, yes. Terima kasih Pastor Dave. Yes. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Yes. Jadi sebelum entar lagi kita akan candlelight service. Sebelum candlelight service saya ingin bagi-bagi door prize buat saudara. Door prize itu artinya door itu pintu, prize itu harga. Ya, silakan duduk bentar. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol sebentar. Ya, terus nanti ada beberapa teman-teman kita juga yang nanti bakalan kita tanyain nih loh ya. Tentang bagaimana Tuhan mengubah kehidupan kita selama 1 tahun ini. Injil yang mengubah kehidupan kita. Tapi sebelumnya kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Ya sebar-sebarin receh dulu lah. Boleh lah dulu. Sebelum kita ngobrol ya Pastor ya. Oke. Ya. Siap. Ya. Jadi kalau biasanya saya kalau ngasih WA jemaat itu biasanya kan firman Tuhan, firman. Enggak, saya pertanyaan receh biasanya. Ya, tebak-tebakan. Sama. Oh sama ya? Iya. Nah, saya kasih tebak-tebakan ini tapi rohani ini. Sebutkan tokoh Alkitab yang selalu taat pada Tuhan. Waduh, hah? Ya betul tapi bukan itu jawabannya. Ya, Musa. Ayo. Ada? Ya, Dave ya, David ya. Ini kita sama, namanya sama ya, Dave sama Dave ya. Ada yang tahu? Oh ya, tapi bukan itu jawabannya.
Tuhan Yesus, ya itu jelas lu udah ya, tidak ada tandingannya. Tidak bisa dibanding-banding ke. Ada. Selain itu, hah? Abraham, ya bagus juga, tapi bukan itu. Itu sudah terlihat dari namanya, terlihat. Bukan. Oke, 10, 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah Yesaya. Yes, saya. Nah, ini mind blowing ya. Ya, ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. And I say yes. And I say yes. And I say yes, oh Lord. And I say yes, oh Lord. And I say yes. Saya. Mau lagi? Pastor Dev sudah tahu jawabannya, tapi yang beberapa anak tahu, tapi yang lainnya belum tahu. Ya. Ini tokoh Alkitab juga. Tokoh Alkitab itu bisa antagonis, bisa protagonis. Ya, tapi ini yang terserah lah. Tapi saya mau tanya lagi. Ada tokoh Alkitab yang juga suka olahraga. Saudara tahu? Sebutkan tokoh Alkitab yang suka olahraga. Ayo. Cepat. Suka olahraga? Pasti tahu. Mau itu antagonis, mau protagonis. Nggak tahu? Nah ini tadi yang taat kan, Abraham. Saya tahu. Jangan. Oh, Nanti iya. sepedanya, nggak tahu? 5. Tunggu. Oh dia cari di Alkitab, cari di kamus, cari di ini. Google, kompilasi receh 2023. Ada? Nggak tahu, udah kompilasi receh 2022. Nggak tahu? 5, 4, 3, 2, 1. Pontius Pilates. Ya. Pontius Pilates. Ya. Pilates, ya. Oke, itu ada cukup ya. Nah, saya mau tanya dulu sebentar. Kira-kira dari kecil sampai seusia sekarang, Pastor, ya pasti pernah kecil toh? Pernah. Ya. Kira-kira ada yang ini kursi kan udah digunakan ya? Nah ya, saya gunakan. Kira-kira ada enggak pengalaman yang sangat sampai hari ini sangat membekas tentang Natal? Pernah. Apa? Dapat TV waktu Natal. Ya. Door prize. Iya. Enggak Alkitabiah ini. Enggak Alkitabiah. Oh enggak apa-apa, kita terima yang Alkitabiah sedikit-sedikit boleh. Dapat apa? Kenapa kok bisa ini sangat membuat? Kali ini baru dapat door prize nih. Karena waktu itu TV di rumah rusak. Oh, luar biasa. Pasti perpuluhannya rajin ya. Iya pasti ini. Nggak boleh dark jokes gitu ya. Ya kalau saya itu saya ingat sampai hari ini mujizat memang sih. Waktu saya masih kecil, biasanya kalau menjelang Natal itu biasanya kan kita suka latihan. Bulan November sudah latihan, ada drama, ada nyanyi-nyanyi, terus ada apa ya, banyak lah ya untuk mempersiapkan untuk tampil di gereja. Tapi waktu menjelang 1 hari sebelum itu tampil, saya sakit. Dan sakitnya diperkirakan itu katanya tipes lah. Waduh saya enggak bisa tampil, sedih ya, anak kecil kan waktu itu sedih. Nah rupanya saya dibawa ke dokter, terus entah ada kesalahan apa ya, entah obatnya, entah apalah pokoknya. Waktu sakit habis minum obat, waduh udah bisa Natalan ya, udah seru ya. Nah tiba-tiba itu, ini saya jarang saksikan sih, tapi itu sangat membekas sampai hari ini. Lidah saya itu nempel ke langit-langit, udah bisa lepas. Iya langit-langit udah. Langit baru, bumi baru. Di langit-langit lidah saya itu loh, di atas ya. Nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong anak kecil, bingung, gimana ini, ya. Wah, habis itu, waktu itu orang tua saya masih, ada beberapa yang masih di gereja lah, dipanggil cepet pulang, manggil hamba Tuhan, terus didoakan. Ya didoakan saya nangis kan, lari sana lari sini. Tiba-tiba ada orang yang, ya ini pengetahuan ya, hikmat dari Tuhan,
kasih 1 sendok kecap. Wah, 1 sendok, jadi tidak ada ininya lah ya, nggak ada apanya lah ya. Pokoknya asal muncul aja. Benar dikasih kecap langsung lidah saya itu udah nempel di langit-langit lagi. Dan ketika itu dibawa ke rumah sakit, diperiksa rumah sakit, oh ini harus opnam nih, harus berkamar. Ya, ambil kamar untuk istirahat di rumah sakit. Tapi saya enggak mau, besok Natal ya, didoakan, sembuh. Besok saya tampil. Itu kan sampai hari ini membakas, wih gila ya, sakti nih hamba Tuhannya deh. Luar biasa itu. Nah, tapi kali ini kita mau tanya sama teman-teman. Mungkin door prize-nya bisa disiapin dulu. Wah nih, jangan-jangan saudara ya. Ini ada pertanyaannya loh saudara. Ya oke, Pastor Dev dulu yang ambil. Sudah di briefing toh? Puji Tuhan. Keren nggak? Tapi itu beneran. Tapi itu beneran. Tuhan Yesus keren banget. Ada lagi? Sepedanya Udah, mana? itu aja. Sepedanya mana? Oh iya, sepedanya nanti di luar. Oke. Terima kasih. Dan Yesus memberkati. Sekali lagi tepuk tangan. Ya, sangat menyenangkan mendengarkan kesaksian-kesaksian bagaimana Injil mengubah kehidupan jemaat Tuhan ya. Nah, saya mau kasih pertanyaan dulu receh lagi sebelum ini. Ya, receh. Tapi ini pertanyaannya beneran ini ya, saya tanya nih. Jadi nggak ada yang macam-macam. Ya kan? Sebutkan tokoh di Alkitab yang pendek, terus habis itu dia ingin melihat Yesus, dia harus naik pohon. Cepat. Sakius, ya. Sakius. Pertanyaannya bukan itu tapi jangan senang dulu. Pertanyaannya adalah berapa tinggi Sakius? Ayo cepat. Ada yang bisa? Oh ya ada yang bisa, karena ada yang bisa saya ambil ini dulu. Oke, saya ambil dulu ya. Oke, tak kelihatan pen ini. Nah, yang mana ya? Kok enggak ada tulisannya? Yang sesuai settingan tadi itu loh ya. Mana ini ininya? Iya. Mohon maaf ya. Nah ini. Ya. Oh ini. Itan. Saya pasti tahu nih. Mana Itan? Bangkit berdiri Itan. Mana mic-nya? Nah. Kamu anaknya pendeta ya? Ya. Ayo Itan, cerita Itan. Apa yang mengubah hidupmu? Udah. Ya oke. Yang keras. Shalom Perkenalan semuanya. dulu. Ya. Saya tahun belakangan ini saya mengucap syukur Yang keras. karena Tuhan Yesus sudah merubah saya banyak tahun ini melalui Injil. Tuhan bisa merubah saya, Tuhan bisa Tuhan bisa merawat saya sampai hari ini. Saya semakin mengucap syukur atas kematian dan kebangkitan Kristus. Tanya dulu, sering dengar Injilnya di mana? Di gereja kan sering diomongin, di mana lagi? Di Komsel. Di Komsel. Komselnya mana? Gembala Komselnya mana? Itu. Terus di mana lagi? Di rumah. Di rumah di mana? Sama mama nonton YouTube. Oh, nonton video Pastor Mike itu loh. Biasanya tiap pagi mamanya nyeter itu, termasuk Pastor Dev ya. Woi, ini sekarang ada di sini orangnya. Ya, terus apa lagi? Udah itu aja. Itu aja. Wah, lupa briefingnya.
Skripnya tadi gimana? Hah? Ya, oke, thank you. Ethan. Ya. Mana lagi? Pilihin dong. Yang mana yo? Yang mana? Ya. Oh, ini yang ulang tahun kemarin ini. Cecil. Yang ulang tahun kemarin ini. Cecil mana Cecil? Ya, sebelum menyampaikan itu nyanyi dulu, boleh? Ayo Cecil, apa yang membuat kamu Tes. Ya. Ya, halo. Ayo. Shalom. Saya Cecil, nomor urut 4. Begini. Tanya Sumberkati. Belum. Iya. Ayo Sil, apa Sil? Mungkin yang sebelumnya aku mau bilang makasih dulu buat Pastor Dev tadi buat sharingnya, sangat memberkati banget. Khususnya buat dari poin 1 tadi yang juga cukup mengubah hidup aku tahun ini, yaitu rencana Tuhan tuh gak pernah gagal, aku setuju banget. Dan kalau rencana kita digagalkan oleh Tuhan itu supaya bukan rencana kita yang jadi, tapi rencana Tuhan yang jadi. Makanya dalam setiap hal yang terjadi dalam hidup kita harus mengucap syukur, dan ya itu juga terjadi dalam hidup aku. Mungkin awal tahun ini aku pengen banget gitu berdoa sama Tuhan, aku pengen magang gitu kan, karena ya di angkatan aku dan juga anak-anak muda ya pasti persoalannya ya cari kerja gitu kan. Aku pengen banget magang dan aku lihat teman-teman pada pengen Jakarta dan aku juga pengen banget gitu kan Jakarta, kayak wah keren banget gitu. Apalagi aku di IT gitu kan, kayak wah aku pengen banget gitu Jakarta. Jadi aku bilang Tuhan aku pengen banget gitu Jakarta. But then Tuhan kasih aku kesempatan buat magang di Papua, di Jayapura, dan itu adalah memang kampung halaman aku juga sih sebenarnya. Dan ya tentunya aku bertanya-tanya dong sama Tuhan awalnya, Tuhan kenapa taruh aku di Papua lagi gitu kan, kenapa aku magang di Papua gitu, aku ngapain di sini gitu kan. Terus dalam kurang dari sebulan sejak aku terima gitu, aku kagum gitu sama rencana Tuhan. Wah ternyata banyak banget hal yang bisa aku dapetin gitu di sini. Karena ketika aku di Jayapura berarti aku nggak usah ngekos, nggak usah kayak di Malang gitu kan, nggak usah jadi anak kos. Jadi ya gizinya sangat terpenuhi gitu kan. Terus juga di sana aku ketemu banyak orang yang wow bikin aku kagum, mereka baik sama aku dan mendukung aku ke depannya juga gitu. Dan ketika aku sharing sama teman-teman di sana, mereka cukup ide juga gitu, kayak oh aku pengen juga magang di Papua kalau gitu, wah ayo gitu. Jadi ya aku percaya banget kalau rencana Tuhan tuh gak pernah gagal, selalu bikin heran aku sendiri gitu, selalu lebih baik daripada rencana kita semua gitu. Amin. Jadi kita harus selalu mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Thank you Cecil. Ya, itu beberapa dari kesaksian. Ya kita boleh, tadi kan sudah disampaikan, kita boleh punya keinginan, boleh dong ya Pastor ya. Oh anak saya mau sekolah di perguruan tinggi yang terkenal, boleh ya. Itu bukannya enggak boleh ya. Tapi Tuhan mengarahkan kerinduan, keinginan kita selalu kepada kemuliaannya, selalu kepada hal yang lebih tinggi, lebih mulia, lebih luar biasa. Ya boleh dong harus. Tapi ketika itu dijawab, itu harus tahu. Misalnya tadi Cecil, wah ke Jakarta, misalnya itu dijawab. Kamu harus berdoa untuk apa? Aku ada di Jakarta nih Tuhan, untuk apa ini? Tujuannya apa? Dan namamu harus dimuliakan, Injil harus disebarkan. Kita harus sego. Sebarkan gospel. Sego ya. Sego. Oke, nah yang terakhir saya mau tanya sama Pastor dulu. Siap. Nah kenapa kok orang merasa apa yang menjadi apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan, berita Injil ini, kok rasanya tidak relate sama hidup kita. Orang, itu kan aku sudah tahu, Yesus sudah mati, ya aku tahu loh sudah kecil ya Yesus baik, nanti pas Paskah biasanya nangis, lihat filmnya Tuhan, aduh sedih kasihan Tuhan Yesus menebus dosaku gitu ya. Terus tapi dalam kehidupan hari-hari kayaknya enggak relate, hidupku adalah hidupku sendiri, aku harus belajar leadership, aku harus belajar mengembangkan talenta, dan semua itu baik, tapi aku ngatur hidupku sendiri, jadi pribadi versi terbaikku. Nah, aku tahu Yesus sudah mati buat aku, selesai. Ini enggak ada relasinya. Makanya kadang ketika kita sudah mengerti kabar baik ya, ngerti Injil, kadang itu bukan hanya sebatas kognitif ya, maksudnya secara intelektual doang. Tapi waktu kita dengerin khotbah, ketika kita dengerin Injil,
itu harus sampai kepada afektif dan perenungan. Jangankan yang nggak ngerenungkan, yang ngerenungkan saya aja seringkali gagal kok. Beneran. Seringkali hidup ini kayak tarik menarik. Ini berpusat pada Kristus atau berpusat pada diri sendiri. Apa yang sudah Kristus lakukan atau nanti balik lagi aku sendiri ya bingung akan penilaian orang lain. Ini kayak tarik menarik. Ketika saya khotbah kayak tadi, itu juga bukan berarti saya menceramai Anda, tapi saya juga bergumul. Apakah ini membawa orang kepada saya atau Kristus yang dipermuliakan? Saya pun terus bertobat akan hal itu. Jadi perlu merefleksikan. Makanya Martin Luther kan selalu bilang kayak gini, ya, we need to hear gospel every day. We need to preach the gospel every day. Khotbahkan Injil pada dirimu setiap hari. Karena apa? Kita itu lupa setiap hari. Kenapa kok lupa? Memang Injil itu akan berbeda ya dengan nilai-nilai budaya. Akan counter intuitif juga. Bertentangan dengan intuisi kita. Culture itu ngajari kamu gini supaya gitu, kamu gini, kayak lu jual gua beli itu terus. Kita kan dari kecil dibombardir dengan filosofi-filosofi yang seperti itu. Begitu kenal Injil, kok beda ya? Ini bertentangan dengan intuisi pada umumnya, bertentangan pada budaya orang-orang sekitar dengan agama-agama yang lain. Nah di situ kita perlu merenungkan. Makanya disiplin rohani itu penting banget. Baca firman, saat teduh. Kalau dulu aku saat teduh baca firman supaya Tuhan memberkati. Itu dia. Nah sekarang bukan, tetapi karena justru aku ini lemah, aku ini seringkali goyah imannya, makanya aku perlu saat teduh dan berdoa. Betul. Jadi berdoa itu bukan nyogok Tuhan, tapi ngomongin ketergantungan kita sama Tuhan sebenarnya. Oh iya. Jadi ngomongin ketergantungan kita bahwa kita tidak mampu, Yes. kita tidak bisa, kita sering jatuh, kita sering enggak komitmen, enggak setia dan sebagainya. Oke, puji Tuhan, berikan tepuk tangan. Saya berharap ini menjadi bekal, ibadah Natal hari ini menjadi bekal untuk membawa saudara masuk ke Natal tahun 24, 25 sampai akhir tahun nanti bersama keluarga. Ya puji Tuhan, kita akan mempersiapkan diri kita untuk candlelight service. Kita ngambil waktu sebentar lagi untuk sebelum pulang kita merenungkan kembali, ya kan, apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan. Ya. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Mungkin Pastor Dev bisa memberikan perenungan singkat tentang Natal. Ya. Adakah yang Bapak Ibu Saudara seharusnya mendapat ini, lilin elektrik ini? Sudah dapat semua atau belum? Angkat tangan yang belum? Angkat tangan yang belum? Ada yang belum? Nanti pelayan Tuhan bisa melayani Bapak Ibu Saudara. Ada yang belum? Ada yang di depan ya? Di situ ya. Oke? Oke, dinyalain ya, boleh, nggak apa-apa. Ada yang belum? Silakan. Mari kita mengambil teduh senyap, kita juga merenungkan candlelight service ini, momen bagi kita untuk merenungkan akan Advent, yaitu Yesus datang ke dunia, mengambil rupa manusia. Dia lahir melalui anak darah Maria,
Namun bukan dari benih manusia yang berdosa, tetapi melalui Roh Kudus, dan lahir sebagai bayi di palungan kota Bethlehem. Melalui lilin yang kita nyalakan, maka kita diingatkan bahwa dunia yang gelap menerima terang sejati melalui inkarnasi Yesus Kristus. Serta melalui Advent, kita juga mengingatkan, mempersiapkan hati kita untuk menyambut kedatangan Yesus sebagai juru selamat kedua kalinya. 2000 tahun yang lalu, Yesus sudah datang, sehingga hidup kita saat ini memiliki pengharapan. Yesus akan datang kembali pada akhir zaman untuk membawa semua orang yang percaya menikmati hidup kekal bersama Kristus selama-lamanya. Semua penderitaan yang kita alami di dunia hanyalah sementara dan akan berakhir. Tetapi biarlah melalui momen ini kita boleh kembali diingatkan bahwa kita memiliki pengharapan sejati di dalam Kristus. Mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah datang. Tuhan hadir di tempat ini, Kau diami dengan hadirat-Mu, bertatalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Tuhan hadir di tempat ini, Kau diami dengan hadirat-Mu, bertatalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini, berkaryalah Roh-Mu di sini, berkaryalah Roh-Mu di sini. Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkatimu, menghadapkan wajahnya kepadamu, menyinari engkau dengan sinar wajahnya, memberikan kepadamu kasih karunia, damai sejahtera dalam kehidupanmu. Dan biarlah momen Natal ini menjadi momen di mana Kristus tinggal di dalam diri kita. Dan bukan cuma itu saja, tetapi menjadi saksi dimanapun engkau Tuhan tempatkan. Baik itu di kampus, baik itu di pekerjaan, baik itu di masyarakat, baik di mana saja engkau berada. Engkau adalah terang dan garam bagi dunia ini. Diberkati engkau supaya membawa banyak orang datang kepada Kristus. Satu orang daripadamu, puncak jubahnya dipegang oleh 10 orang yang menanyakan Tuhan Allahmu, tentang Tuhan Allahmu. Dan pergi, jadikanlah semua bangsa murid Tuhan. Tanda-tanda ini menyertai engkau, Tuhan menyertai engkau, Roh Kudus menyertai engkau. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ketiga yang esa, yang mulia, yang hebat, yang tiada tandingannya. Berkat ini tercurah atas kehidupanmu. Mulai hari ini sampai Dia datang kembali, Maranatha. Terima kasih, mengucap syukur kami berdoa, yang percaya bersama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Natal, selamat menjelang Natal. Yes, Tuhan Yesus memberkati.